Tapi sekarang kita masuk ke soal legalisasi tadi ya. Sudah menikah, ya prosesinya secara Muslim tadi ya kita lihat. Nah kemudian tapi secara legal tidak bisa dicatatkan di catatan sipil waktu itu, sehingga memilih untuk ke Australia. Jalan pikirannya apa sehingga harus ke Australia? Jadi inilah yang menurut saya aneh ya. Jadi kalau di catatan sipil yang kami ketahui itu berbeda agama tidak bisa. Ya, didaftarkan atau dicatatkan. Tapi kalau sekiranya menikahnya di luar negeri, itu bukti pernikahan di luar negeri itu nanti akan dikirimkan ke konsulat itu yang ya. Kita nikah di sana kita di luar negeri, ya, itu kan dicatatkan di sana, karena sudah dicatat di sana, dibawa ke catatan sipil. Bisa dicatat. Oke. Kami kenapa harus muter-muter ya? Ya itulah aneh makanya. Karena kalau di Indonesia bisa, tentu kan ada mungkin bahasanya dipaksa pemerintah akhirnya harus melakukan manipulasi data. Manipulasi data karena banyak yang memalsukan. Karena bisa dan KTP. tidak banyak yang bisa melakukan dapat kesempatan untuk di luar negeri. Karena secara finansial mungkin mereka nggak punya uang. Seperti itu. Harus 3 minggu stay. 3 minggu harus ada minimal di negara di mana kita mau menikah itu tadi. Baru boleh menikah di sana. Notisnya 1 bulan lah. Kita harus ada notice of intended marriage 1 bulan. Dan di situ harus ada saksi segala. Untung kami ke sana juga karena ada pekerjaan. Jadi, sekalian makanya baru 2 tahun kami lakukan. Kalau enggak kan sayang ya buang-buang devisa negara ya hanya untuk seperti itu. Hotel. Jadi kalau boleh nih Bu Hadi mungkin yang saya sedikit tambahkan ya. Ini kan kasus seperti kami ini kan banyak ya. Dan bukan hanya Islam, Kristen, bahkan yang non-Muslim dengan non-Muslim kan tidak bisa dicatat. Nah, harusnya kan Indonesia ini kan negara bangsa ya. Memang dulu kita jadi bangsa itu kan ya ada hukum adat, hukum agama, tapi begitu adat ini ketemu adat ini, agama ini ketemu agama ini tidak bisa diselesaikan, harusnya di sini negara hadir. Jadi Undang-Undang Pernikahan nomor 1 1974 itu harus sudah diubah. Jadi policy maker kita, pemerintahan harus beranilah membuat suatu terobosan sehingga memang berdasarkan cinta, perbedaan agama, perbedaan adat ya tidak disulitkan. Itu sih harapannya. Ini harapan ya, pandangan. Karena tahu ujung-ujungnya ternyata bisa juga, tapi harus melalui satu proses yang buang-buang devisa dan tidak semua orang bisa karena bayangin ini harus kurang lebih 1 bulan ya untuk semua urusan, 2 tahun harus menunggu. Karena kami ada satu kasus kebetulan kenapa memutuskan di luar negeri itu ada satu sahabat kami menikah di Indonesia nih berbeda agama, laki-lakinya Muslim, istrinya Protestan. Jadi pada saat menikah dengan 2 cara, baru si sang suami ini tahu ada manipulasi data. Jadi seolah-olah dia terdaftar sudah belajar agama Protestan, ada surat apalah di situ. Surat baptis. Akhirnya setelah itu melakukan pembatalan nikah karena itu. Tapi nggak bisa disalahkan orang mau bersatu, tapi negara tidak hadir di situ. Oke, lepas dari legalisasi sekarang, bagaimana kompromi di dalam keluarga sendiri? Ada nggak aturan main yang sudah dibuat? Satu hari kalau ada tanda kutip perbedaan antara kita soal agama ini, bagaimana menyelesaikannya atau bagaimana? Jadi kalau di kita mengalir aja. Mengalir, karena itulah di keluarga istri juga terbiasa kalau ibu Natalan yang merayakan Natal, anak atau kakaknya dari ibu istri yang adiknya yang Islam lagi Idul Fitri ya merayakan Idul Fitri. Kalau di kami sendiri ya kita ada pengajian anak yatim, tapi kadang juga ada acara apa yang namanya ayang tuh kalau kebaktian juga ada. Baik, nah sebagai pasangan yang beda agama, ada nggak tantangan yang kalian hadapi? Jadi kalau menikah beda agama itu, poin paling penting kalau menurut saya adalah ya restu dari kedua orang tua. Karena ya mau menikah beda agama maupun nggak beda, tetap restu orang tua itu nomor 1 buat saya. Nah itu yang membuat kita berdua yakin bahwa ini langgeng gitu. Ya orang tua wujud Tuhan yang paling nyata kalau menurut saya. Jadi kalau orang tua tidak setuju kita bisa kasih pengertian baik-baik.
Nah, kelemahannya apa, yang bisa kita tingkatkan seperti apa, jadi solusinya bagaimana. Jadi kita memberikan sedikit edukasi juga ke orang tua gitu. Nah, memang pada dasarnya orang tua kami juga terbuka ya, cara berpikirnya modern lah bisa dibilang. Tapi namanya orang tua tetap maunya sih memang kita ketemu yang satu agama. Tapi ya karena saya dan Mas Iqbal bisa meyakinkan gitu, memberi pengertian, akhirnya sampai sekarang bahkan mama saya sama mama Mas Iqbal seperti ketemu soulmate. Kalau istilah kalau dilihat tadi masing-masing bersyukur ya, anaknya ketemu pasangan seperti ini ya. Katanya alhamdulillah, kata ibunya Iqbal, dia punya mantu Vena ya, dan mereka nggak melihat ada masalah gitu loh ya. sangat dekat malah orang tua kami. Kalau Bahagia kami sekali. malah suka bilang Upin Ipin gitu. Saking deketnya. Kemana-mana. Iya, kemana-mana. Jadi itu nggak Bung Adi. Makanya kalau saya lihat ya harusnya nih, mungkin kalau boleh saran, kalau sudah pasangan setuju beda agama ya, orang tuanya setuju, terus negara ada alasan apa lagi untuk tidak mencatatkan? Baik, ini pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Mas Nurkolis nanti ya. Karena Mas Nurkolis ini punya dalil-dalilnya ya, baik dalam konteks hukumnya, legalisasinya, perspektif melihat dari berbagai sudut keyakinan. Iqbal, Vena, terima kasih ya. Sama-sama. Lepas dari kita bercanda, tapi saya yakin banyak sekali nilai-nilai yang kita bagikan hari ini. Baik, terima kasih. Sukses Sama-sama. untuk berdua. Bahwa Anda pernah menjadi konsultan, konselor, menjadi fasilitator pernikahan beda agama 1.500-an pasangan, betul? Iya, betul Bang.